Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 26 April 2025. Kita akan kembali share analisa di XAU USD atau di gold untuk satu minggu ke depan. Mulai dari hari Senin tanggal 28 April sampai di hari Jumat pergantian bulan ya, di hari Jumat itu tanggal 2 Mei ya. Jadi selama satu minggu ke depan kita akan coba baca nanti akan seperti apa, dan kita akan sedikit review untuk minggu kemarin ya. Oke, kita akan mulai dari time frame di weekly dulu. Nah, di time frame weekly terlihat adanya long lead doji ya, ada bearish dengan ekor panjang. Ini adalah sebuah candle rejection lumayan cukup besar ya. Tapi kalau dari sisi weekly ini kemungkinan nanti ya, kemungkinan ini kalau dari model seperti ini akan ada sebuah koreksi, yang mana koreksinya kalau dilihat dari candle minggu ini ya, minggu kemarin itu agak sedikit lumayan besar rejection dari para seller ini ya, yang mengingat minggu kemarin sudah mencapai all time high di angka sekitar 3.500 ya. Itu menjadi sebuah area taking profit para smart money, dan para trader semua sell momentum di area itu cukup banyak sekali, makanya harga turun cukup drastis. Ya, kita lihat setelah di beberapa minggu sebelumnya impulsif bullish, kemudian koreksi impulsif bullish ini diakibatkan oleh adanya sebuah fenomena atau perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok. Terus kemudian dilanjutkan adanya isu bahwasanya adanya rencana penggantian Jerome Powell sebagai kepalanya the chiefnya Federal Reserve ya. Jadi si Donald Trump ini menginginkan adanya pemotongan singkat suku bunga lebih cepat, akan tetapi dari Jerome Powell melihat lebih berhati-hati, jadi kecenderungannya akan mempertahankan tingkat suku bunga. Ya mungkin nanti kalau naik sih kayaknya lebih kecil kemungkinan. Kalau turun lebih ada kemungkinan, tapi lebih kecenderungannya akan coba dipertahankan gitu ya. Nah, itu secara fundamental ya. Nanti bisa komen teman-teman yang lebih tahu tentang fundamental, karena saya di sini memang secara khusus membahas tentang secara teknikal. Nah, di time frame weekly-nya adanya candle rejection, kita cek di daily. Nah, untuk daily-nya sebenarnya secara daily kita hapus dulu ya. Nah, dari daily kemarin itu hari Jumat itu masih di dalam range area di candle hari Rabu ya. Hari Rabu ini kan ada impulsif bearish, dan ini masih belum berhasil keluar dari zona inside bar. Yang pasti kemarin ketika ternyata harganya naik ya, kita akan coba cari cek di sini di harga 3.400-an untuk cari konfirmasi sell, karena harganya akan naik. Tapi ternyata kemarin harga turun, bahkan turunnya pun juga belum keluar dari zona inside bar. Jadi masih konsolidasi untuk beberapa minggu ke depan, bukan minggu ke depan, mungkin di minggu depan, di beberapa hari ya. Nanti kita lihat di hari Senin. Semalam saya ada setup buy ya, ada ngebuy pas live trade ya di hari Jumat malam Sabtu kemarin. Saya ada posisi buy dan alhamdulillah sih ya sempat ada sell, kemudian saya entry lagi. Oke, itu ada area demand yang masih cukup fresh dan running. Nah, di daily-nya terlihat ini masih sebuah break of structure ya. Kenapa break of structure daily? Karena di sini ada sebuah inducement atau pullback yang diambil, maka itu menjadi sebuah validasi high. Di sini menjadi break of structure untuk daily. Kemudian di sini kita melihat ada ini sebuah pullback. Jadi turunnya ini secara daily ini hanya sebuah retracement saja. Oke. Dan masih tertahan di candle di hari Rabu, itu masih inside bar. Kemudian kita akan pindahkan ke untuk previous daily high. Previous daily high-nya di sini ya. Ini kan hari
Jumat nanti mana hari Seninnya. Hari Senin itu mana yang akan di break. Oke, previous daily high di harga 3.370.74 yang mana ini tercapai pada saat sesi Asia. Lalu untuk previous daily low itu di sesi Amerika itu di harga 3.265.24, itu menjadi previous daily low atau batas area breakout bawah untuk di daily. Besok manakala harga ini apalagi ditambah dengan keluar dari zona inside bar, nah itu akan lebih kelihatan arah harganya mau kemana. Tapi itu arahnya dulu, tapi untuk entry-nya bagaimana nanti kita akan cocokkan di time frame lebih kecil ya. Karena saya semalam sempat berkomentar, mungkin dalam waktu dekat belum akan ada sebuah all time high baru lagi karena saya tidak cukup percaya diri untuk melihat itu, butuh dorongan cukup impulsif lagi karena habis take profit ya, orang pada TP gitu ya. Jadi saya pikir untuk berikutnya itu untuk kembali bullish secara impulsif itu masih butuh bahan bakar. Otomatis ini menunggu akumulasi itu juga merupakan sebuah liquidity atau bahan bakar, atau justru akan ke bawah mengambil sebuah daily order block, daily demand. Ini kan masih fresh, masih ada candle besar-besar, ini ada retracement yang lebih, kalau menurut saya sih ya, naik ke sini kemudian lanjut turun, di sini ada H4 naik turun gitu aja. Jadi secara penurunannya belum secara besar ya, belum secara major, masih strukturnya secara main structure-nya masih bullish. Oke, kita dilihat ke 4 jam dulu ya. Di 4 jam, di struktur 4 jam, di 4 jam kita udah tandain di sini ada area break of structure ya. Kemudian ini sebenarnya lebih di sini aja, aman di sini. Inducement yang clear gitu ya, bukan inducement outside bar itu di sini. So untuk H1 untuk H4 itu sudah ada trading range di sini menjadi high valid, di all time high ini sudah menjadi high valid. Kita udah tandain belum ya di H1 tadi sebagai udah. Nah, di 4 jamnya itu sudah menjadi struktur range structure ya. Jadi trading range manakala harga sudah ambil inducement maka sudah ada trading range, kita bisa tarik Fibonacci untuk area entry. Nah, kemarin aku pertimbangannya di selain di H4 ada H1-nya itu juga menjadi sebuah area diskon di H1. Kalau di H1 sudah bearish ya, sudah ada chance of karakter bearish, ada chok bearish di sini. Inducementnya H4 ini chok bearishnya H1. Ya nanti kalau misalkan harga naik akan menguji sekali lagi di area premium H1, kita akan cari posisi sell di harga, nanti kita lihat di H1. Kemudian untuk H4 ada buy zone di sekitar area demand sini, menjadi area demandnya di harga 3.246 3.192, itu areanya cukup lebar. Maka nanti kita bisa cek di order blocknya yang lebih kecil, di sini ada nyempil, ada order block kecil, itu bisa kita jadikan sebuah pertimbangan untuk entry. Untuk H1 H4-nya begitu ya. Jadi semalam saya nge-buy itu lumayan sih, sudah running hampir 480 pips. Kemudian untuk H1 untuk di H1 strukturnya ini juga sebenarnya clear, tapi area untuk saat ini menjadi area sebuah konsolidasi. Ada sideways, ada akumulasi. Jadi untuk H1 sudah ada change of character bearish ya, ada break of structure. Kenapa break of structure? Karena di sini mengambil sebuah inducementnya di mana ya? Bentar. Mana ya? Ini inducementnya. Inducement di H1 membuat lagi. Jadi untuk high validnya ini menjadi break ya, sudah break of structure, kemudian pullback diambil inducement, high valid, low valid di break jadi change of character. Kemudian di struktur kenaikannya ini dia sudah ambil pullback
dan ini menjadi inducement. So untuk H1-nya sudah ada trading range pula ya. Di sini udah ada trading range untuk sell. Jadi kalau model seperti ini kita bisa menggunakan PD array ya. Artinya di sini menjadi sebuah area premium zone ya, harga mahalnya lah ya. Di situ menjadi harga mahalnya, di sini menjadi areanya area diskon. Jadi kenapa saya buy di sini kemarin itu, satu di sini memang demand-nya masih fresh. Di inducement ini kita struktur internalnya kita karena walaupun ini kan downtrend ya, tapi kan di sini area diskon ya, kita bisa beli, yaitu menjadi counter trend. Nah, secara H1 internalnya justru di sini menjadi sebuah inducement internal. Itu internal inducementnya. Harapan saya harga itu naik ke area premium lalu lanjut turun gitu untuk menjadi bos H1. Jadi teman-teman bisa dipelajari untuk penggunaan Bipo Musang. Bipo Musang semalam ada yang nanya, jadi ya ngomongnya di Bipo Musang ya. Jadi ini penggunaan Vibo Optimum Trend Entry ya. Jadi untuk PD array menentukan area premiumnya di mana. Area premium itu di area atas, di atas area equilibrium. Jadi 0,5-nya ini equilibrium, jadi harga atau price area yang berada di atas equilibrium itu menjadi area premium. Kemudian harga atau price area yang berada di bawah equilibrium ini menjadi area diskon. Di diskon kita beli, di premium kita jual. Ya idealnya follow trend, ketika harga sudah bearish gini kita hanya sell di area premium. Tapi kan kita misalkan ngebuy di area diskonnya ketika counter trend ya boleh, nggak boleh-boleh aja. Apalagi kita bisa perkecil di time frame yang lebih kecil gitu. Nah ini mudah-mudahan bisa menjadikan manfaat buat teman-teman dan ya buat edukasi tipis-tipis lah ya. Oke, kita lanjutkan untuk mapping di H1. Sudah masuk area demand di sini. Untuk area supply-nya di H1 gimana gitu. Supply-nya di sini saya melihat ada area sell ya. Area sell-nya itu di sekitar harga 3.468 sampai 3.448. Yang mana itu menjadi area Optimum Trend Entry atau di area 79 Fibonacci. Jadi nanti di sini masih ada, kemarin ini kan harganya masih ditahan di order block sini nih. Ini di order block ini cukup kuat di M30 kalau nggak salah sebentar. Di area supply, ini juga area supply. Kita tandain aja supply zone-nya. Jadi manakala harga masuk situ kita tinggal cari konfirmasi entry. Jadi kita arahnya itu jelas. Nah, di bawah kemarin ini kan menjadi area demand ya. Menjadi area demand di H1 dan time frame M15. Nah, saya melihat dari gambaran sekilas ya. Ini harga masih tertahan di sini. Ada rejection. Artinya ada potensi masih akan akumulasi. Sampai berapa lama kita nggak tahu. Sampai area benar-benar break atas maupun bawah. Atas pun break, di sini kita masih bisa melihat adanya potensi untuk turun. Kalau misalkan harganya ternyata break low di sini, once ya kita akan pantau di H4-nya di sini menjadi area demand-nya. Jadi urut-urutannya cara pola berpikirnya kita itu seperti itu ya. Jadi kita ikutin aja di masing-masing time frame kita punya acuan, masing-masing time frame kita punya acuan. Nah kemarin ada yang nanya, Bang itu apakah trading view-nya premium ya? Kok untuk masing-masing time frame-nya gambarnya kok nggak muncul gitu? Jadi saya pakai premium, tapi bukan itu sih penggunaannya. Saya lebih ke untuk banyak bisa untuk banyak indikator, kemudian bisa untuk memperbandingkan antara misalkan kayak gini, kita bisa pakai 2 layar gitu. Walaupun kalau misalkan manual pun juga bisa pakai Baldi. Jadi bisa kita ada caranya sih. Nah, tapi yang manfaat untuk premium ini bagi saya ada untuk misalkan kita mau backtest ya, kita replay dan itu kan agak lumayan panjang itu historinya. Jadi bisa lumayan untuk bermanfaat untuk cari backtestnya. Tapi kemarin itu bukan itu sih Bang.
bukan pakai biasa pun bisa, misalkan kita bikin trendline, bikin apa ya, bikin boss gitu ya. Kita tinggal lebih lanjut, kita pilih visibilitas internal. Nah, ini saya juga diajarin temen. Kita pilih aja di hanya interval saat ini, maka dia ketika kita pindah time frame, gambar yang di time frame tersebut itu di time frame yang lebih besar atau yang lebih kecil itu nggak kelihatan. Jadi masing-masing time frame itu sudah ada mappingannya sendiri-sendiri. Ini yang akan membuat kita itu lebih enak untuk gambarnya, jadi nggak bingung kok keluar lagi kan biasanya gitu ya. Nah, itu caranya Bang. Nah, jadi untuk H1 masih ada potensi konsolidasi dulu. Apakah nanti memang lanjut turun dalam, karena kalau misalkan konsolidasi ini ya bisa dibilang drop base drop bisa. Tapi kalau misalkan ternyata di sini break area supply kemudian di atas menjadi kita pantau untuk sell, ya ini lebih enak lagi karena di H1 sudah ada inducement. Untuk M30 sudah ada break of structure justru ya. Di M30 ini untuk M30 ini sudah ada sebentar. Bos. Wait. Di sini inducement ya, M30. Inducement M30. Dan ini liquidity eksternalnya sebagai week low-nya belum diambil. Sebentar kita gambar lagi. M30-nya bearish ya, M30-nya bearish. Jadi kalau kemarin saya nggak ngeliat di M30-nya ini cakep sih. Jadi masuk area order block, turun sampai bawah itu kemarin hampir 1000 juga, 928 pips. Dan ya, jadi di sini menjadi area supply order block di M30. Nah, di M30 bearish. Ya kalau misalkan dari SND to SND, dari supply ke demand ya udah taking profit 900 pip kan ya lumayan gitu ya. Untuk M30 kita tanggalkan dulu sebentar. M15. Oke, di M15 dalam strukturnya hampir mirip ya kayaknya ya. Kita gunakan eksternal dulu ya. Ini menjadi boss of structure. Nah, biasakan sebenarnya break external liquidity ini, misalkan boss atau cok itu harus break body candle. Kalau hanya sweep ya jangan dipakai lah ya, kayak amatir aja, masa nganalisa kayak gitu ya. Ini kita tahu boss ya karena sudah ada validasi di bawah. Jadi kalau masih sweep jangan dibikin boss ya, jangan ngomong break kalau masih sweep. Itu belum break, masih liquidity, masih sweep liquidity. Baru setelah ini itu menjadi validasi bos gitu Bang. Itu Bang caranya Bang. Kalau masih sweep bukan bos kalau masih sweep. Oke, kemudian di M15 ada inducement. Di sini inducementnya. Lalu menjadi sebuah bos break of structure di M15. Dan M15 ini sempat terjadinya sebuah change of character di external structure-nya ya. Kemudian untuk inducementnya ada di sini, ini menjadi sebuah pullback walaupun dia minor ya, tapi itu sebuah pullback. Jadi kemarin saya entry buy itu juga pakai struktur ini. Nah, ini di struktur ini kan high valid ya, sudah menjadi high valid di sini tadinya. Oke, ini kan sudah menjadi high valid. Terus ini di breaknya tapi sweep shadow, ya itu bukan bos Bang, itu masih sweep liquidity gitu loh. Masa kayak gitu bos, kayak bocah baru belajar asumsi aja. Nah, itu masih sweep, artinya high validnya pindah ke sini gitu loh. Ini namanya market extend. Oke. Jadi kalau itu nanti kita pakai di sini menggunakan M15 di M15-nya ini menggunakan ini ya pasti
SL. Kalau M15 saya kemarin itu M5. Saya juga SL sih. Apa M1 ya, lupa aku. Nah, ini SL. Oke. Kalau M15 struktur orisinilnya itu ada di sini. Low validnya itu ada di situ. Baru kita bisa tarik. Saya juga pakai struktur ini. Jadi kalau narik Fibonya ya tetap dari bawah ke atas yang baru, bukan dari yang lama. Kalau low-nya pakai yang lama. Ya kan? Di sini semalam saya ada entry area sini. Saya sudah tandain lumayan lebar. Nah, di sini nih. Nah, menjadi area demand dan cukup sukses. Di M1 ada QM sih ya semalam. Jadi saya ada waktu live ada yang ngasih tahu, tak lihat, oh iya bener. Nah, di M15 bullish ya, di M15 bullish artinya di M15 ini menuju area H1 retracement, mudah-mudahan seperti itu. Ya kalau pakai RR 1/2, 1/3 ya udah TP toh. Oke. Nah, di M5 coba kita cek di M5. Di M5 oke, kita urutkan dulu. Kita urutkan M5 ini bos sama kayak M15 kayaknya. Oke. Lalu menjadi sebuah change of character. Oke. Untuk inducementnya ini aja deh. Di atas itu outside bar. Yang penting udah tahu itu ada high valid gitu kan. Kemudian nah ini bukan bos lagi-lagi, itu masih sweep. M5 aja belum, apalagi M15 ya. So sama di sini ada area. Jadi kalau misalkan dari M5 itu juga bullish. Oke, bullish. Kita pakai external structure ya, internal structure janganlah mumet nanti. Nah, di sini banyak area ya, di sini banyak area. Yang pertama di sini kita bisa entry. Juga sempat ada reaksi. Sempat saya kena SL di situ juga. Lalu di bawah juga masih ada area yang fresh. Walaupun ini juga agak dalam dulu. Nah, ini kalau konfirmasi entry di M1 itu bakal maknyus ya. Jadi semalam saya ambil posisi buy di M1. Oke, di M1 ada QM. Apa sih Quasimodo tuh area sih ya. Jadi area demand ada konfirmasi gitu ya. Nah, kalau dari M1 ya, dari M1. Biasanya kalau pakai QM itu aku pakai garis ya, pakai line gitu ya. Jadi low-nya lebih low, high-nya lebih high, nah gitu. Ini kan waktu itu semalam di sini nih. High-nya bikin high, low-nya bikin low. Langsung kita lihat di sini areanya area untuk entry ya gitu. Coba kita balikin ke garis. Nah, pas banget kan. Nah, semalam saya entry juga di sini, walaupun saya kasih kirim di signal di VIP kayaknya udah malam ya. Kurang dikit nggak kesentuh. Ini kalau menggunakan sebentar. 1 2 3. Ini inducementnya, inducement internal di M1 ya. Jadi ini bisa buat belajar juga buat teman-teman mau counter trend. Kemudian dari sini kita bisa tarik untuk Fibonacci dari high ke low ke high yang terakhir. Nah, kalau yang pakai si 79 enggak kejemput ya. Enggak kejemput. Tapi kalau yang ini jam berapa ya? Masih jam setengah 11 sih. Tapi saya udah live-nya udah close, saya kirim. Kalau 79 ya ke entry gitu. OTE-nya ke entry, running sampai saat ini wow 470 pips. Nah gitu ya. Itu untuk M1 QM ya, QM. Kalau dari strukturnya itu inducementnya di sini. Jadi kita ini ya telusuri pelan-pelan inducement M1. Jadi ini menjadi low validnya. Aduh.
GOS, break of structure. Break of structure inducementnya yang ngendi iki? Inducementnya di sini kecil, nyempil. Inducement di situ, inducement eksternal ya. Tapi belum ada BOS, artinya high validnya masih di sini. Apakah sudah di break? Harusnya sudah. Oh, sudah kan? Sudah. Jadi change of character M1 pergerakannya ratusan bit. Dan nah, di sini masih ada area supply ya. Saya pikir akan ada reaksi ya. Di sini mungkin ada rejection, mungkin dia akan retracement, kita akan cari buy lagi. Ya kalau misalkan mau cari konfirmasi sell di sini ya boleh nggak ya, boleh-boleh aja. Siapa tahu sampai sini stop dia baru turun gitu. Nggak ada yang tahu. Oke, mungkin itu aja untuk di gold ya. Coba kita cek di indeks dolar untuk minggu depan apakah ada news yang cukup volatile untuk di high impact. Coba kita cek di Forex Factory. Oke, kita sudah ada di news ya di minggu depan mulai hari Senin tanggal 28 April sampai hari Jumat tanggal 2 Mei. Nah, kita coba cek hanya di USD aja. Ini ada CAD juga, euro tak matikan aja. Tak matikan, GBP tak matikan, sterling. Jadi kita hanya melihat di USD. Nah, di hari Senin tidak ada news. Nanti hari Selasa baru ada news, ada job opening. Oke, di sini forecast previewsnya 7,57, forecastnya previewsnya 7,57, kemudian forecastnya 7,48. Yang mana misalkan actualnya ini sama dengan forecast ya, akan membuat bad news untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabu jam 7.15 waktu Indonesia Barat malam ya, jam 7.15 malam itu ADP non farm employment change. Berarti minggu depan ada NFP. Yes. Di ADP non farm employment change nanti kita akan coba kompilasikan. Jadi antara job opening, ADP employment claim, kemudian unemployment claimnya sendiri, kemudian itu akan melihat arahnya ke NFP-nya bagaimana. Nah, di ADP non farm employment change itu previousnya 155.000, kemudian forecastnya 123.000. Di sini melihat adanya sebuah angka lebih kecil ya daripada previousnya. Jadi actual greater than forecast is good for currency. So dari ADP ya, ADP itu automatic data processing. Jadi melihat adanya sebuah berita yang cukup negatif terhadap indeks dolar. Oke, ketersediaan perubahan orang yang mendapat pekerjaan itu di sektor non pertanian itu menjadi lebih kecil atau lebih turun daripada periode sebelumnya. Oke, untuk di jam 7.30-nya ada juga dua news impact. Yang pertama ada advance GDP quarter of quarter. Itu previewsnya 2,4%, forecastnya 0,4%. Oke, untuk employment cost index quarter of quarter juga previewsnya ini sama ya. Jadi advance GDP memprediksi adanya bad news juga. Jadi ADP bad news, advance GDP juga bad news. Kemudian jam 9, wah beruntun hari Rabu ada 4 high news high impact ini. Itu bad news semua. Core PCE price index month of month itu previewsnya 0,4%, forecastnya 0,1%. Ini juga bad news. Kemudian di hari Kamis jam 7.30 unemployment claim yang data orang jobless claim, orang yang tidak mempunyai pekerjaan di Amerika itu di tiap minggunya akan selalu diupdate ya. Di sini kita melihat adanya previewsnya. Yang pertama ada ini previewsnya 222.000, kemudian forecastnya atau prediksinya naik 224.000. Ini juga bad news. Minggu depan full bad news. Kemudian di jam 9 malam ada ISM Manufacturing PMI. Ini juga bad news. Previewsnya 49,
kemudian forex-nya 48. Ini bad news loh. Oke, di hari Jumat, nah ini yang kita tunggu-tunggu, non-farm employment change. Yang pertama average hourly earning itu masih ya stabil lah 0,3%, forecast 0,3%. Unemployment rate-nya 4,2%, 4,2%. Nah, untuk justru di NFP-nya ini sama seperti yang lain-lainnya. Previousnya 228.000, kemudian forecast-nya 129.000. Actual greater than forecast is good for currency, tapi ini bad news. So mudah-mudahan apa yang kita buy di minggu kemarin itu sampai ke area premiumnya H1, lalu kita akan lanjut sell. Mudah-mudahan seperti itu ya kawan-kawan. Yang kemarin masih hold ya mungkin SL-nya diamankan dulu atau di TP parsial yang semalam ngebuy, atau kita cari posisi baru lagi. Nah, dari ini saya cukup seneng lah, maksudnya melihat fundamental yang tidak acak-adut, yang tidak berantakan. Mudah-mudahan ini sesuai gitu ya. Jadi apa yang diprediksikan, ada apa yang diforecastkan di Forex Factory ini juga bisa kita jadikan sebuah acuan untuk melihat. Tapi tetap nanti ya kita lihat actualnya itu bagaimana. Jadi job opening, ADP, employment itu saling akan berkaitan, yang menentukan di non-farm employment change NFP-nya nanti akan ditentukan dari situ ya, karena yang sudah tuh memang seperti itu. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi ya. Untuk mentorship linknya juga saya taruh di deskripsi. Untuk channel gabung di channel Telegram gratis linknya juga saya taruh di deskripsi. Oke, yang ingin join di membership YouTube, jadi ada 3 fase atau 3 level. Di situ yang pertama kawan trader, teman-teman bisa menikmati layanan atau video-video eksklusif yang saya post di situ khusus untuk materi-materi pentingnya. Kemudian di level yang kedua ada sobat trader, teman-teman bisa join di situ dan mendapatkan outlook, akan bisa ngelink di Discord ya. Jadi teman-teman nanti saya mirroring antara Telegram sama Discord, jadi mendapatkan gambaran atau ya bisa dibilang signal lah ya di level kedua. Kemudian di level yang ketiga ada mentorship ya, mentor trader. Di situ saya ada fasilitas ditambah fasilitas pertama dan kedua. Jadi di situ nanti tiap minggu kita akan melakukan mentorship ya bareng-bareng lah ya di Discord atau di Zoom. Nanti kita lihat mana platform yang sesuai gitu ya di mentor trader. Oke, mungkin itu aja ya untuk analisa kita minggu ini. Ya mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan, dan saya doakan teman-teman juga mendapatkan profit yang maksimal. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.